berjumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Sabtu 4 April 2020. Bacaan yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi ke orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Salam kasih persaudaraan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kelihatan dalam bacaan Injil pada hari ini terlihat bagaimana kehadiran Yesus di dunia seakan menjadi suatu batu sandungan bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Yesus, terlebih dalam pengajarannya, di mana ia selalu mengkritik para tua-tua agama dan orang-orang Farisi yang praktik hidupnya tidak sejalan dengan ajaran agama yang mereka ajarkan. Yesus justru berkali-kali menegur kemunafikan mereka. Rupanya kebencian yang timbul dalam hati mereka tak tertahan lagi. Maka mereka mulai membuat rencana jahat untuk membunuh Yesus. Mereka tidak insaf terhadap pengajaran dan mujizat yang diperbuat Yesus. Mereka seakan tidak ingin kuasa dunia atau jabatan dunia direbut oleh orang lain. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus yang hari-harinya selalu mengajar dan melayani orang sakit, membangkitkan orang mati, memperbanyakkan roti dan ikan bagi mereka yang lapar, ditantang oleh mereka yang rakus akan kuasa dan takut akan kehilangan pengikut. Dorongan roh jahat ini sungguh sangat kuat
dalam diri mereka dan mewujud nyatakannya kebencian mereka dengan menyalibkan Yesus Kristus yang kelihatannya dan yang pada nyatanya tak bersalah. Kemudian salib Kristus bukan lagi dilihat sebagai kutukan, tetapi justru sebagai tanda kemenangan, suatu tanda kemenangan yang mengagumkan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Dia yang benar disalibkan, dan buah dari penderitaan dan darah orang benar adalah kemenangan. Lewat salib, Yesus sudah membawa kemenangan bagi kita yang mengimani Kristus, yang mengikuti Kristus, yang mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus. Lewat salib Yesus, kita diartikan sebagai lambang kemenangan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Injil hari ini sangat terasa dalam kenyataan hidup kita saat ini. Sekiranya keterpurukan situasi yang dialami manusia di seluruh dunia saat ini, yakni yang kita hadapi pada kesempatan saat-saat sekarang ini adalah virus corona, memberi suatu ujian kepada kita akan nilai kebaikan yang mestinya diprioritaskan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya ada banyak saudara-saudari kita yang berkehendak baik. Meskipun ditantang dari berbagai sudut kehidupan, masih saja tetap berjuang tanpa putus asa mempromosikan kebenaran dan kejujuran demi keselamatan sesama manusia. Bagi orang-orang seperti ini patut kita puji dan terus doakan agar selalu kuat dan sehat dalam memperjuangkan nilai hidup manusia. Kehidupan dari mereka yang selalu mempromosikan kebenaran dan kejujuran serta berjuang untuk meningkatkan taraf hidup sesama dari situasi penderitaan dan duka derita ke situasi kebangkitan dan sukacita, suatu sukacita yang besar, dari kehilangan hak dan kebebasan menjadi pribadi yang merasa punya hak dan kebebasan untuk hidup. Dalam diri orang-orang seperti inilah kita dapat temukan Kristus yang sungguh hidup, sebab di dalam dirinya sudah dirasuki oleh Roh Tuhan. Mereka sudah menjadi Kristus bagi orang lain dalam pelayanan mereka. Sabda Tuhan bukan lagi sesuatu yang abstrak, tetapi sebaliknya sungguh hidup dan sangat konkret. Semoga di masa situasi yang kurang baik ini yang kita hadapi pada kesempatan ini, membuat kita pun dapat menjadi Kristus bagi orang lain, menjadikan pribadi kita sebagai orang-orang yang membawa terang Kristus kepada sesama kita melalui pelayanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan saat ini kita sedang mengalami keterpurukan, dikhianati dan disakiti, mengalami duka derita. Namun percayalah bahwa lewat penderitaan itu, tanpa disadari, Tuhan memberi kita berkat berlimpah. Mungkin penderitaan kita tidak seberapa dengan penderitaan Kristus. Ya memang. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan kekuatan. Dikala kita menderita, pandanglah salib Kristus. Kristus satu. Kristus tahu apa arti penderitaan, karena Dia sendirilah yang sudah mengalaminya terlebih dahulu. Pun pula
kita mohon Bunda Maria, Bunda Kristus, untuk mendoakan kita, terutama dalam menghadapi tantangan dunia ini. Semoga kita dengan berkat bantuan doa Santa Perawan Maria, kita semakin dikuatkan dan dihibur untuk tetap bersemangat dan berjiwa sebagai seorang Kristiani untuk membawakan terang Kristus kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Semoga Tuhan memberimu damai. Amin.